Hai, perkenalkan, saya Margareta Yunitri. Saya prodi PGSD semester 4 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Saya akan menjelaskan tentang apa saja sih masalah-masalah yang terjadi pada anak usia sekolah dasar. Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita ke materi, saya akan menjelaskan faktor apa saja sih yang menyebabkan anak menjadi mempunyai masalah. Di sini saya mempunyai 3 faktor. Yang pertama, ada faktor keluarga. Yang kedua, ada faktor dalam diri anak tersebut. Yang ketiga, ada faktor dari lingkungan. Yang pertama, ada faktor dari keluarga. Misalnya nih, dari faktor keluarga itu ada tuntutan orang tua yang melebihi kemampuan anak. Yang kedua, ada orang tua yang kurang memperhatikan anak. Yang ketiga, ada orang tua yang terlalu keras kepada anak. Dan yang terakhir, ada orang tua yang terlalu memanjakan anak. Faktor yang kedua, faktor dalam diri anak. Misalnya nih, anak cemas terhadap perubahan dirinya. Terus ada lagi, anak yang memiliki kecerdasan yang kurang dari seusianya. Ada lagi juga, anak yang merasa tidak nyaman, tidak dipahami, dan tidak dihargai. Ada lagi yang terakhir, anak belum dapat menyampaikan pikiran dan perasaan secara tepat. Faktor yang terakhir, faktor dari lingkungan. Ada misalnya nih, anak yang membutuhkan penyesuaian pada lingkungan atau hal-hal yang baru. Selanjutnya, ada anak yang tidak diterima dalam lingkungannya. Yang terakhir, lingkungan yang tidak mendukung. Misalnya, ada kekerasan, terus ada narkoba, terus ada pergaulan bebas, terus ada kenakalan remaja, terus ada perkataan yang tidak baik atau tidak sopan. Itu sangat mempengaruhi anak-anak usia SD di sekitar lingkungan. Yuk lanjut ke materi berikutnya. Materi apa aja sih masalah-masalah yang terjadi pada anak? Yang pertama, sangat lamban dalam belajar atau slow learning. Di sini anak membutuhkan waktu belajar yang sangat lama. Biasanya siswa ini memiliki akademik yang sangat kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Yang kedua, bersikap dan berkebiasaan dalam belajar. Biasanya siswa ini kalau malas belajar itu sikapnya sangat-sangat buruk. Biasanya kayak apa ya? Menunda tugas, mengulur waktu, memberi guru yang padanya mungkin sangat sulit atau guru tersebut pernah memberi hukuman pada anak. Yang ketiga, kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang kurang bersemangat dalam belajar. Mereka itu seolah-olah kayak tampak jerah, terus dia itu jadi malas gitu. Yang keempat, diajak teman, entah hanya sekedar lelucon atau ikut-ikutan. Terkadang itu anak secara sadar atau tidak sadar dia itu juga ikut-ikutan mengejek temannya. Biasanya dia itu memanggil julukan yang tidak pantas atau membuli, atau juga bisa dibully juga oleh temannya hingga mengucapkan kata-kata kotor yang ditunjukkan pada anak tersebut. Yuk kita simak selanjutnya. Yang kelima, anak hiperaktif. Anak seperti ini cenderung tidak bisa duduk diam. Ia cenderung bergerak secara terus-menerus, kadang suka berlarian, terus dia suka melompat-lompat, bahkan berteriak-teriak di kelas. Anak ini sulit untuk dikontrol. Ia melakukan aktivitas sesuai dengan kemauannya sendiri. Ia pun suka mengganggu temannya yang sedang serius ataupun dia suka mengganggu. Oke, tadi sebelumnya saya sudah jelaskan masalah-masalah pada anak SD. Selanjutnya, saya akan memberikan tips pada calon-calon guru SD dan sekaligus guru BK di dalam sekolah dasar. Yang pertama, kita harus mencari waktu dan situasi yang nyaman untuk membicarakan masalah yang sedang dihadapi oleh sang anak. Yang kedua, ajukan pertanyaan terbuka yang bersifat umum pada sang anak. Semisal nih, Ibu, akhir-akhir ini lihat kamu berubah. Apa yang kamu rasakan, Nak? Ada apa yang terjadi? Bisakah ceritakan pada Ibu seperti itu ya? Yang ketiga, bila anak masih enggan bercerita,
Yakinkanlah bahwa guru adalah orang tua kedua di sekolah, orang yang paling tepat untuk diajak mendengarkan cerita mereka. Pastikan rahasia aman dan guru tetap bijaksana mendengarkan cerita sang anak. Sampaikan bahwa setiap orang pasti mempunyai masalah. Bila tetap tidak mau bercerita, alihkan percakapan dan membicarakan cerita yang lain. Yang kelima, ajukan pertanyaan berikut yang dikaitkan dengan persoalan yang diceritakan oleh sang anak. Misalnya nih, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang sebenarnya menurut kamu? Ada juga nih, apa yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan ringan yang biasanya akan dijawab oleh sang anak, dan kita juga harus membantu. Yang keenam, ajak anak untuk mencari penyelesaian masalah dengan memunculkan berbagai cara pemecahan masalah dan akibatnya. Tips yang terakhir, beri kepercayaan kepada anak untuk menentukan pilihan terhadap penyelesaian masalah. Sekian, itu tadi sedikit ilmu dari saya dan tips-tips untuk menangani anak-anak SD yang memiliki masalah. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terapkan pada anak didik kalian. Dan kita yang menjadi calon guru SD yang nantinya di masa depan akan menjadi guru dapat mencerdaskan anak bangsa dan dapat memperhatikan perkembangan anak-anak kita untuk memajukan masa depan. Faktor yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi